Guys sekalian, beberapa waktu yang lalu aku berhasil lolos dan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti suatu program atau trip ke 3 negara. Dan banyak dari teman-teman sekalian yang penasaran sampai-sampai aku menerima beragam komentar dan juga DM. Di antaranya seperti ini nih. Perjalanan ini merupakan program edukasi fully funded yang dimana para delegasi yang berhasil lolos telah mengikuti beberapa tahapan seleksi. Adapun banyak juga manfaat yang bisa kita dapatkan daripada program ini. Bagi kalian yang penasaran, yuk cus tonton keseruan dan juga kekocakannya yang gak ngotak sampai habis di video berikut ini. Enjoy the video. Perjalanan udah sampai. Ini merupakan hamin kedua keberangkatan. Aku berangkat dari Juanda International Airport ke Jakarta. Check it out. Masih gelap, oh my god. Oke, kita menuju. Halo guys, sekarang adalah hari pertama dan ini masih jam 2.14. Aku sekarang barusan bangun, jadi aku barusan bangun dan sekarang aku mau persiapan untuk pergi ke bandara dan ke 3 negara. Oh my god, deg-degan guys. Saya siap bertempur. Gue ngantuk coy. Ini benar-benar merupakan hari pertama di mana aku merasa sangat deg-degan, sangat takut. Namun semua rasa itu hilang ketika aku bertemu dengan kakak-kakak yang super baik, super ramah, sampai kita ketawa bersama-sama hingga perutku sakit. Selamat pagi. Sorry. Oh bunda ada dan tiada diri bukan selalu. Oh my god. Ceritanya mau transisi. Halo kakak. Kakak dari mana? Aku dari Lampung. Gimana perasaannya kak? Happy, sangat ingin cepat sampai. Exciting. Let's go. Lihat Dora, aku bisa terbang. Lihat Dora, aku sudah sampai Changi. Musiknya mana? Kata oh ya, mau ngajak. Kelihatan gak suka? Infokan mukbang. Halo Kak Farid. Halo. Halo Kak Farid. Capek nggak Kak? Ya, hari ini lumayan capek banget sih. Tapi ya karena kita rame-rame, jadi saya bilang ekspresi doang. Kadang di Indonesia, kadang di Singapura. Jewel Changi sendiri merupakan salah satu tempat yang paling ajaib di Singapura, di mana kita bisa melihat keindahan daripada air terjun indoor ini dan juga alam buatan yang luar biasa megah. Seperti yang teman-teman bisa lihat, Singapura memang sekeren itu, sebersih itu, dan sehijau itu. Bahkan, aku bisa bilang Singapura merupakan the city of urban jungle. Sama mantan kembali sayang, skip, aku pilih Universitas Nanyang.
As you can see, Nanyang Technological University memadukan konsep ramah lingkungan dan modern yang membuat arsitektur dan juga tata ruang dari universitas ini benar-benar luar biasa stunning. Capek banget remaja jompo. Astaga Dragon, lihatlah keringat. Oke, semangat. Ini membuktikan bahwa orang Singapura menjunjung tinggi budaya berjalan kaki demi kesehatan. Minimal di Indonesia kita naik motor ngeng. Oke. Look what I found. Tap water. Guys. Kak, boleh tahu namanya nggak, Kak? Dea. Kak Dea. Deng 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 deng. Teman-teman sekalian, kita sekarang lagi ada di Nanyang Technological University, tempatnya di ikoniknya yaitu The Hive atau orang-orang bilang dimsum, dan kita bisa lihat ini keren banget, strukturnya itu ramah lingkungan. Check it out. Halo kakak. Halo Kak Siti Amiga. Lari. Musiknya, tolonglah. Bukan yang itu. What's to be particular about the essence of education? Well, Herbert Spencer once said, "The great aim of education is not knowledge, but action." Delegates of Global Education 2023. We, Novenative, in this beautiful afternoon, it is our pleasure and proud to present our program Nomenclature. Ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal, bolehlah sayang. Oke, berikan tepuk tangan untuk member daripada Novenative. Novenative, sejuta prestasi untuk berdampak. Atau background ini adalah data yang akan kita berikan atau masalah yang ada di pada saat ini atau pendahuluan. Kemudian ada project design contribution. Melangkah, maju, melangkah bersama. I know I have met an angel. Diriku takkan mampu menghadapi semua. Halo kakak. Halo kakak. Hai. YouTube-nya Ambo. Oh, Hi everyone, we're here in Melaka. Masya Allah. Teman-teman semua, sekarang kita sedang berada di Melaka, tepatnya di Rumah Merah, di mana ini merupakan salah satu tempat yang sangat historikal dan menandai kolonialisme. Bahkan kita bisa lihat di situ adalah air terjun asli Queen Victoria. Check it out. Rumah Merah merupakan salah satu ikon atau tanda daripada kolonialisme oleh bangsa-bangsa barat. Dan tapi jujur deh, aku melihat budaya di Malaysia ini tuh benar-benar mirip dengan Indonesia. Ada becak, bahkan mobil-mobilnya pun memiliki merek yang sama, yang membuat aku merasa seperti di rumah sendiri. Anjir. Upgrade dari hotel dulu ya. Loh. Iya keren, premium anjir. Kok gak nyala sih? Halo kakak-kakak. Halo. Mendadak City Tour. Halo kakak Reza, terima kasih sudah bayarin kakak. Masuk ke daddy. Yang bayar. Ya di depan yang bayar. Di depan yang bayar. Ini barang bukti simpan ya. Tekniknya. Iya, simpan. Di depan yang bayar. Udah ada di pamfletnya City Tour katanya kak. Mana ada?
Basically out of nowhere, nggak ada konteks, kita tiba-tiba diperbolehkan untuk city tour dadakan. And guess where we are? The Petronas. Oh my god. Dan jujur gak pernah sedekat ini. Ini adalah pertama kalinya aku sedekat ini dan memang benar-benar semegah itu Petronas. Capek nggak sih? Baru capek nggak sih? Baru capek nggak sih? Oke, kita sudah tiba di dataran Merdeka. Ayo, ini ada tempat di mana? We are now at the Dataran Merdeka. Particularly, you can see behind me, this is the building of Sultan Abdul Somad. Salah! Sultan Abdul Somad with the silhouette loh, nggak kelihatan rek. Salah mana? Di mana? With the silhouette, oh, that one. Merdeka Tower 118. Merdeka. Sejuta prestasi untuk berdampak. Oke teman-teman, we're right now in the icon of Malaysia, particularly in Kuala Lumpur, which is the Petronas. Oh my god, I never been this close. This is literally like so close and so big. But fun fact, Petronas ever been the highest building in the world in the year of 1998. But in 2004, it got beaten by Taipei 101. Check it out. Mari kita belanja. Kak Herman, kaget sekali kakak. Misi foya, visi misi, foya. Let's go. Mama tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Fun fact, Batu Cave memiliki patung Hindu tertinggi ketiga di dunia dan gua alamnya diperkirakan berusia 400 juta tahun. Iya, ada teman kita. Halo teman kita. Halo. Mau tos tidak? Mau tos? Siapa sih ini orang? Temanku. Kan lari temanku. Halo kakak, wih sampai bawa sekoper. Gila. Snack apa yang dibenci sama banyak orang? Pick me. Aku tuh beda dari yang lain. Pick me, choose me, love me. Tangan itu ya, yang ini itu banyak, itu mahal banget. Per meter itu berapa? 600, 700. Lebih mahal yang ini guys, yang tradisional buatannya dibanding yang kayak pakai alat. Iya, itu. Sawadee-krap. Welcome to Thailand. Nah, ganja Thailand itu sekarang jadi halal. Mama tolong, aku kesedot gajah. Tapi bohong. Yo. Ini aku baru di sini tuh sekitar 5 menit dan keringatnya lihat ini bisa nggak kelihatan? Gila. Suhunya di Thailand ini FYI itu sekitar sampai 40, ada yang 46 derajat dan kalau di Songlai ini untungnya masih cukup sehat, masih cukup dinalar yaitu 36 sampai 39 derajat Celcius, luar biasa. Oh my god. Kakak, testimoni suhu. Halo Tvi, testimoni cuaca. So guys, ini parahnya panas banget. Panas itu biasa aja tapi dia nyelekit gitu loh, kayak Bener banget. hawanya tuh jadi keringetan banget. Ini basah deh baju dalam gua. Welcome to Thailand. Tadi sawati krap untuk laki-laki, krap untuk perempuan, krap. Nah, sawati itu memberi salam. Nah, jadi sekarang kita tambah terima kasih. Khopun krap, khopun krap. WC itu di dalam bahasa Thai itu Hong Nam. Nah, kalau tanya Pawi WC itu nggak ada jawaban dari saya.
Fun fact, karena Songlam merupakan kota tua dari Thailand, kita bisa melihat banyak bangunan di sini yang masih bersifat tradisional dengan khas budaya yang sangat kental. Malam aku disuruh beliin oleh-oleh buat banyak banget orang. Udah mulai dari ini nih, pouchnya mana ini? Pouchnya ortu, oleh-oleh buat guru. Terus sekarang beli sial, aduh banyak banget. Aku aja belum beli oleh-oleh. Oleh-oleh saya amal ibadah. Ya udah deh. Lihatlah guys, oh my god. Teman-teman, aku mau borong satu toko. Fun fact, Songla itu di bagian selatannya Thailand merupakan salah satu wilayah muslim. Yang dulu itu full muslim, tapi sekarang sudah enggak. Makanya kalau kita di toko, kita bisa melihat banyak sekali pilihan-pilihan hijab. Dan juga kalau di sana tuh nggak kelihatan, itu bagian cowok. Ini aku lagi beliin shawl buat mama. Di bagian cowok itu banyak banget kayak muslim-muslim, sarung, dan lain sebagainya. Maji, halo Maji, terima kasih Maji. Jadi misalnya di bandara ada yang mau melamar ya. Aku dibully. Sakinah mawadah wabarah. Kita di toko ini boleh mencoba makanan ini secara gratis tanpa dibeli. Buktinya ini. Aku sudah nyobain 5. Kakak udah cobain berapa? Enak banget. Aku yang MSG banget kan. Iya, kakak gak suka. Generasi micin. Micin bikin pintar kakak. Bombastic side eye. Terima kasih kakak. Jelas banget. Bilang siapa yang suka ini? Enak kan? Rasanya biasa aja sih. Enggak Tapi baunya. Ayo. 好啦，第四碼，你拎下去改ってB increase to decrease this more 一下吧，Thank you. Jadi begini matematikanya. Ini women. Terus ini men and women. Di situ ini men tapi di situ ada women warna biru. Itu womennya warna merah. Bagaimana? Kepada guru matematika yang saya hormati, mohon bantu saya. Tuk. Kiu. Siap. Gue anjir. Oke. Aduh, kita apa? Pelan-pelan lo, pelan-pelan. Santai lo, selai. Halo kami. Halo. Lagi saling video. Ada Surabaya lah. Surabaya lah. Oke, di sini ada warna hijau. Oh, kayak macan. Tolong. Nah, Tolonglah. aku Bat sudah dapat merek ini. Banyak juga ini. Oke. ASEAN Night Market ini merupakan tempat berkumpulnya turis dari berbagai macam negara untuk membeli banyak sekali barang-barang khas dari Thailand dan juga street food. Banyak barang mulai dari yang Kamu jangan terus itu lah. Kita akan coba review street food ASEAN Night Market. Ini ada sate ayam, coba ya. Iya enak kakak. Iya enak banget. Lumayan tuh. Enak. Mungkin satu gini 10 baht. 40 baht itu nggak tahu lah kalkulator sendiri, nanti taruh di bawah ini. Astagfirullah. Botak. Gimana kakak rasanya? So delicious, isn't it? Wah. Oh my god. Sekarang kita sedang hunting udang hidup bersama kakak. Halo. Gimana kak naik bazarnya? Bazar ini? Iya. Rame sih, ada banyak. Pokoknya yang buat cari oleh-oleh kalau ke Thailand ke naik bazar ini cocok. Aqua juga kayak. Aqua yang mana? Aqua. Aqua Thailand. Fun fact, di Thailand itu ganja dilegalkan dan bahkan
dijual di toko jalanan. Jadi seperti ini yang bisa dilihat, ini salah satu toko yang memang menjual ganja secara terang-terangan dan memang diperbolehkan, itu ada tulisannya cannabis. Tetapi ini hanya diperbolehkan untuk orang dengan umur 20 tahun ke atas. Menarik bukan? Tapi aku gak berani masuk. Berarti ada aku masih pemula, masih 15 tahun, tolong. Kapan Kakak Reza? Nah, waktunya kita tanya. Siapa nih? Jangan lupa aksennya Kakak. Tanya siapa ya? Nih, hai ham, susong. Jadi kayak bahasa Cina. Jadi Ninang suang. Toko mulai tutup. Kita masih judi. Pertarungan dua rival. Ini kayak yang di kasino itu loh. Semua udah kosong, semua toko udah tutup. Tolonglah, kita habis party sendirian. Tidak tahu rasa malu. Kosong banget Kakak. Bagaimana kau? Sebelumnya selamat datang di Konsulat Republik Indonesia di Songkla, dan ada rekan saya Pak Adun Metam. Kami dari fungsi penerangan sosial dan budaya termasuk pendidikan juga. Pesannya pasti adalah manfaatkan kesempatan yang ada. Cari peluang. Jadi ketika kita pulang ke Indonesia itu ada yang berbekas gitu. Saya juga dari Warelak di selatan ya, ada 2. Kalau di Bangkok banyak. Ada dari Kuala Lumpur. Perkenalkan, nama saya Sultan Flambo Albana dari Surabaya dan di sini sebagai delegasi Global Education. Bagaimana pendapat Bapak Ibu sekalian mengenai pelajar Indonesia, atau mungkin pesan yang bisa diberikan kepada kita sebagai pelajar Indonesia? Dan juga yang kedua, dari segi budayanya, saya memahami bahwa terutama di Songkla ini kan merupakan kota tua ya. Saya melihat budaya itu masih dipegang dengan erat. Bahkan tadi kata gaiturnya itu kalau Senin pakai baju Thailand, kalau Jumat pakai baju agama masing-masing. Itu bagaimana cara Thailand tetap bisa kokoh mempertahankan budayanya sampai saat ini di era globalisasi dan budaya asing yang menyerang. Terima kasih. Halo, kita dari Global Education. Let's change our future. Pemenang nominasi itu akan mendapatkan apresiasi berupa sertifikat dan juga medali. Tim terbaik dimenangkan oleh tim Melaka. Boleh silakan untuk tim Melaka maju ke depan. Most favorite delegate dimenangkan oleh Bu Hari. The most inspiring delegate diraih oleh Sultan Flambo Albana. Boleh silakan maju ke depan, Ando. Satu, dua, tiga, ya. 1, 2, 3. Nah, boleh silakan kembali Om Siti Hamidah. Boleh silakan teman. Maju, Bu. Tutup, Bu. Don't need no light to see you.
GWS buat seluruh orang Thailand. Panas banget, astaga dragon. Oh my god, ada gajah. Kalian tahu itu apa? Bukan batu. Hai. Meledak. Lihat ini, besar banget. Coba. Ini pote-pote nih bagi-bagi. Ini. Ambon. Nanti lebih enak kalau yang basah-basah gitu. Ini jangkrik ya? Dia juicy di dalam. Jangkrik enak. Ini jangkrik. Mana? Gara-gara tanganmu tadi tuh. Enak. Enak kalau jangkrik. Oh, dalamnya kayak ini apa? Keju. Iya, jangan di dalam inilah. Kan masih ada makan. Kayak ini, kayak ingus. 1, 2, 3. Udah coba. Indomie soto, kari ayam. Udah dimakan sama Sultan. Kalian 1 menit tahu. Lihat. Aneh tapi enak. Kayak liatin. Bantan liatin. Digigit. Bentukannya liatin Sultan sini. Enggak ada. Udah kakak Reza muntah, aku jadi gak. Udah makan jangkrik aja lah. Kalau ini enak banget. Ini belalang, mau nyoba nggak? Ini halal. Halal. Abang belum makan, Bang. Yang ini, kakak satu ini. Terima kasih telah percaya juga dengan Global Education. Lembaran foto hitam putih. Bersamamu ku akan dicintai dengan tulus. Aku yang terbaik untukmu. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Oke teman-teman, sekarang kita sedang bersama project leader dari program Global Education 2023. Perkenalkan, Kak Reza Pratama. Halo guys. Oke. Mungkin kakak sebagai project leader bisa jelaskan nggak sih apa tujuan dan apa yang kita lakukan selama kegiatan dari Global Education 2023 ini? Yang pertama itu pastinya untuk memberikan wawasan dan juga pengetahuan kepada teman-teman, khususnya mahasiswa, mahasiswi, siswa, pelajar di Indonesia tentang apa yang ada di luar negeri, seperti itu, mulai dari education-nya, culture-nya, terus juga kebiasaan orang-orangnya atau habit-nya. Yang pastinya kita harus menjadi agent of change, dan salah satunya adalah dengan menambah wawasan global itu tadi. Dan yang kedua, itu tujuan diadakannya adalah untuk membuka peluang kolaborasi bagi anak-anak bangsa, dan kedepannya harapannya dapat melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang bisa membuat pendidikan di Indonesia menjadi jauh lebih baik, kayak gitu. Nah, mungkin kakak bisa ceritakan secara singkat nih kesan dan juga pesan buat teman-teman, baik itu delegasi yang mungkin kemarin belum beruntung, belum lolos, atau teman-teman sekalian yang mau daftar Global Education. Oke, boleh. Global Education wadah yang tepat buat teman-teman yang mana ingin menambah pengalaman, menambah ilmu wawasan global untuk ke luar negeri, NGO yang mana mereka berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada delegasi. Pokoknya the best deh. The best. Okay. Dan pesan buat teman-teman, kalau misalkan kalian mau ikut Global Education, saran aku persiapkan aja dengan baik. Mulai dari setiap seleksinya tuh jangan dianggap remeh. Dan yang kedua, carilah juga mentor. Mentor ini bisa berupa orang yang pernah daftar, mantan kuli pandit, atau teman-teman bisa punya orang-orang yang kalian percaya. Yang ketiga, pastinya kalau misalkan kalian mau coba, yang penting kalian jangan pikirin insecurity-nya, jangan pikirin overthinking-nya, daftar aja dulu. Jangan pernah berhenti untuk mencoba, jangan pernah menyerah, karena orang yang kalah itu bukan orang yang gagal, tapi orang yang kalah adalah orang yang berhenti, orang yang menyerah. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Reza. Sama-sama. Wah, keren memang adikku ini. Ini project leadernya lebih keren ini. Oke teman-teman, see you on Global Education 2024. Oke, let's go guys.
Teman-teman, sekarang aku sedang bersama Best Delegate of Global Education 2023. Perkenalkan Kak Siti Hamida atau Kak Ami. Hai. Halo juga kakak. Aku berasal dari Provinsi Riau dan aku mahasiswa Universitas Islam Riau. Masya Allah. Nah, mungkin bisa share sedikit kesan dan pesannya tentang Global Education, singkat saja. Oke, ini pengalaman aku yang nggak bisa dibayar pakai apapun. Karena ini jujur aja, ini pengalaman event edukasi ke luar negeri, trip ke luar negeri aku untuk yang pertama, dan alhamdulillah langsung dapat 3 negara sekaligus. Nah, untuk pesannya, untuk teman-teman semua delegasi, terima kasih atas kerjasamanya, kekompakannya, cerita lucunya, kesan-pesan yang kita bawa masing-masing dari masing-masing daerah, terus kita satukan dalam organisasi kita yaitu Global Education, yang mana membuat aku semakin wah, ini gila nih, harus bisa grow lagi nih sama teman-teman. Terima kasih Kak Emi. Teman-teman, see you on Global Education Chapter 2 2024. Let's go. Dadah kakak. Kakak dia, dadah kakak. It was a wonderful journey. Dari perjalanan inilah aku belajar bahwa di luar sana banyak sekali hal dan juga budaya yang melebihi daripada segala ketakutan kita, dan sayang sekali jika tidak dipelajari. Dan setelah aku bertemu banyak sekali kakak-kakak hebat di program ini, aku juga belajar bahwa di luar sana banyak sekali orang-orang hebat yang tidak selalu datang dari privileged people. Satu program, satu visi, Global Education 3 Countries 2023 telah menyatukan beragam perbedaan untuk sama-sama belajar menjadi generasi yang lebih baik. Teruslah mencoba, teruslah berkarya. Mari kita bersama-sama terus belajar. Waze! See you on the next journey. Bye-bye. Guys, mau pulang guys, sedih amat. Habis gini tugas.